ketika ada salah satu pengurus ya, yang sekarang ini CEO tuh, Tenisa Hayanti, waktu itu dia bilang, "Kak, saya punya beasiswa, namanya beasiswa unggulan." Nah, saya punya nazar ketika saya keterima beasiswa, karena mungkin dia punya supporting system dari Alang Institute waktu itu ya, gimana caranya wawancara dan sebagainya, saya pengen ngehibahin sebagian dari beasiswa saya. Ketika Tenisa itu bilang bahwa dia ingin menghibahkan sebagian uangnya, dan dia menyepakati untuk kemudian bikin beasiswa, yang lain pun ikut-ikutan tuh. Ikutan. Yang punya beasiswa yang sama tuh. Ada Kak Herdin waktu itu, terus ada banyak lah. Ada berapa orang dulu? Waktu itu sekitar 4 donatur tuh. Jadi donatur Iya, patungan. Patungan, gitu. Termasuk saya waktu itu, patungan tuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. lagi bersama saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang News, dalam acara Ngoprek, Ngobrol Akhir Pekan. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama orang yang luar biasa nih. Sempat FYP juga di media sosial kita di TikTok terkait kok ada sih anak muda yang begitu kabarnya patungan mengumpulkan dana untuk memberikan beasiswa begitu kepada anak-anak muda di Pandeglang begitu. Saat ini saya bersama siapa ini? Pak Kang aja lah. Kang Fitra Rianto ya. Fitra Rianto. Nah, beliau ini termasuk penggagas salah satu organisasi namanya Alang Institute gitu. Ya, nanti kita akan sedikit banyak ngobrol-ngobrol karena kemarin banyak yang DM, nge-inbox ke kita, "Kang, bagaimana kalau mau mendapatkan beasiswa dari Alang Institute?" Nah, karena tulisannya terbatas dan lain-lain, saat ini saya alhamdulillah berkesempatan ini di tempat beliau ini sebetulnya, bukan di tempat saya, dan punya teman-teman lah. Teman-teman ya. Ya, nah ini informasi bocoran juga ya teman-teman yang punya gagasan, ide dan lain-lain. Betul Kang Firya ya, bisa memanfaatkan tepat di sini karena kita sudah membahas dengan sebelum-sebelumnya juga bahwa di Pandeglang ini satu kurangnya titik kumpul begitu. Ini bisa jadi salah satu titik kumpulnya begitu ya. Orang-orang kreatif lah di sini. Orang kreatif mangga gitu. Jangan sungkan di sini. Gitu. Luar biasa nih Kang Fitria. Oke, selamat malam Kang Fitria. Selamat malam. Tadi Kang Fitra. Oh, Kang Fitra. Iya. Sorry. Ini di bulan Ramadan kita syutingnya di malam hari nih karena kalau di siang hari nggak bisa ngopi begitu. Benar. Seret kita. Nah, Kang Fitria, saya mau menanyakan terkait banyak yang juga ditanyakan oleh para netizen gitu. Ya, sebelum ke sana juga saya dan teman-teman pengen tahu sebetulnya sosok Kang Fitra ini sebetulnya siapa sih, latar belakang, kemudian apakah orang Pandeglang dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Siap. Jadi saya tuh lahir di Pandeglang asli. Orang Saketi dulunya. Tahu ya Saketi? Oh, itu jauh banget lah di sini mah. Saketi, terus lahir ya besar di Saketi itu, terus pindah ke Kaduhejo. Nah, di sana mulai menemukan orang-orang baik lah. Kayak gitu yang punya ide kreatif dan sebagainya gitu. Terus saat ini sedang kuliah di S2 di Unpad, jurusan pariwisata berkelanjutan. Dua SMA-nya di mana? SMA 2 Pandeglang. SMA 2 nih, orang SMA 2. Cekek. Iya. Angkatan berapa, Om? Angkatan 16 lulusnya. Oh, 2016. 2016 lulus, terus 2016 sampai 2020 melanjutkan kuliah di S1 di Airlangga Surabaya, terus sekarang di Unpad, kayak gitu. Dan ya punya kesibukan di Alang Institute, kayak gitu-gitu. Nah, Alang Institute apa sih maksudnya? Kenapa dinamakan Alang Institute? Jadi pada awalnya Alang Institute itu jadi mengambil kata dari alang-alang sebenarnya yang bisa tumbuh di mana-mana aja gitu ya. Tapi secara kata-kata itu alang itu A-nya itu anak, lang itu anak Pandeglang kayak gitu. Saya baru ngeh. Serius saya baru Ya kan? Alang ini apa gitu. Ya tadi pikiran saya juga alang-alang gitu. Iya, kan alang-alang bisa tumbuh di mana aja kan, kayak gitu. Jadi anak-anak ya secara filosofis mah gitu ya bisa tumbuh di mana aja lah. Tapi di sisi lain alang itu anak Pandeglang kayak gitu. Nah, itulah. Kemudian di program awal dibentuknya Alang Institute itu tujuannya apa sih ya? Jadi sebenarnya tahun 2021 ya, ketika lulus kuliah bingung gitu ya, punya oleh-oleh apa nih yang kemudian bisa saya persembahkan buat anak-anak Pandeglang gitu ya, kota Pandeglang khususnya. Jadi saya ngelihat anak muda gitu ya, anak muda di sini ya kreatif mungkin iya gitu ya, tapi mungkin belum ada wadahnya ya. Ya belum ada wadah untuk kemudian kita
meng-create sesuatu gitu ya, misalkan bisnis, desain, editing dan lain sebagainya lah, menulis terutama itu belum ada tuh. Saya berpikiran karena saya punya basic sedikit lah ya tentang menulis gitu. Gimana kalau saya bikin wadah gitu ya di Pandeglang, yang mana tempat anak-anak belajar lah, orang-orang Pandeglang belajar, pemuda Pandeglang belajar gitu. Pada awalnya itu, setelah itu ya udah kita running selama setahun, kita udah ngadain program soal bisnis, editing, writing dan lain sebagainya lah. Itu di tahun pertama tuh Kang tuh. Awalnya itu tuh awalnya. Berarti bukan serta-merta ke program beasiswa. Nah, itu belum tuh. Di tahun pertama masih belum ada program beasiswa tuh. Berarti awal pertama itu di ke kreatif lah ya. Iya, kreatif, bisnis, nulis gitu. dan sebagainya lah kayak gitu. Intinya supaya anak-anak tuh punya sertifikat yang kemudian bisa mereka banggain lah ketika mereka ngelamar kerja misalkan. Dia punya basic nih di bidang apa? Cash flow misalkan. Dia punya sertifikatnya nih. Paling nggak itu ngebantu sedikit gitu ya. Itu aja sih pada awalnya. Terus bisa punya sertifikat menulis gitu kan. Dia punya basic jurnalistik. Mungkin dia anak-anak Alang Institute pengen ngelamar kerja di Pandeglang News, ketika dia punya sertifikat paling nggak dipertimbangkan. Pada awalnya itu sih. Berarti pada awalnya. Adanya Alang Institute tahun berapa itu? Tahun 2021, tapi sebenarnya sudah ada embrionya itu 2020. Tapi kita resmikan 2021 atau Februari kalau nggak salah. Ngundang DPR waktu itu pas launchingnya Pak Yayan ya. Terus ada juga Bu Nelly sebagai guru yang kemudian punya sedikit knowledge lah di bidang kepenulisan dan sebagainya kayak gitu sih pada awalnya. Nah, kemudian terus merambah ke beasiswa gimana ceritanya? Nah, itu yang paling menarik tuh ketika 2022 tuh. Ketika tahun kedua. 2022 tuh awalnya. Ketika ada salah satu pengurus ya, yang sekarang ini CEO tuh, Tenisa Hayanti, waktu itu dia bilang, "Kak, saya punya beasiswa namanya beasiswa unggulan." Nah, saya punya nazar ketika saya keterima beasiswa, karena mungkin dia punya supporting system dari Alang Institute waktu itu ya, gimana caranya wawancara dan sebagainya. Saya pengen ngehibahin sebagian dari beasiswa saya, yang pada waktu itu dia sampai dapat 32 juta Om. Per 6 semester tuh, per 6 bulan tuh. Kebetulan dia juga punya uang kan, uang pribadi lah, kelebihan gitu. Dia bilang, saya pengen menghibahkan sebagian beasiswa ini untuk pondok pesantren, untuk beli Al-Quran. Nah, pada saat itulah saya mikir, kalau yang namanya ponpes, ya minimal adalah Al-Quran gitu ya. Walaupun mungkin nggak bagus, katakanlah ya. Tapi pasti dia punya gitu. Kalau memang tujuannya emang ingin bersedekah gitu ya, gimana kalau kita sedekahnya yang produktif? Ya mungkin Al-Quran pun produktif ya, yakin saya produktif gitu. Tapi gimana caranya biarnya lebih produktif? Ya kita bikin beasiswa. Ketika Tenisa itu bilang bahwa dia ingin menghibahkan sebagian uangnya, dan dia menyepakati untuk kemudian bikin beasiswa, yang lain pun ikut juga tuh. Ikutan. Yang punya beasiswa yang sama tuh. Ada Kak Herdin waktu itu, terus ada banyak lah. Ada berapa orang dulu? Waktu itu sekitar 4 donatur tuh. Jadi donatur patungan, termasuk saya waktu itu, patungan tuh kita. Terkumpul lah ada sekitar 8 juta lah. Dan salah satu teman saya pun yang di luar negeri, di Taiwan University, dia pun ikut nyumbang akhirnya. Luar biasa. Luar biasa tuh, karena memang ya lagi-lagi programnya ya dirasa ya punya produktivitas gitu kan. Di sana kita bukan cuma sekedar ngasih uang cuma-cuma Om, tapi kita ngadain pelatihan, pun ada tahfiz di sana sesuai dengan keinginan Tenisa tadi. Karena kan dia pengen ada yang baca Al-Quran gitu ya. Betul. Tahfiz tuh Om. Kita kasih program tahfiz buat anak-anak tuh. Kayak gitu. Nah, kalau di awal itu ada berapa yang di cover? Ada sekitar 20 orang waktu itu. 20 orang. Ya pokoknya kita tiap angkatan 20 orang tuh. Kita jadi memang dari awal itu sudah 20 orang? Iya. Karena memang budgetnya segitu. Siap. 20 orang tuh kita kasih. Nah, itu dari patungan itu berarti nih bisa digarisbawahi ya, dananya dari mana ya, dari patungan. Iya. Teman-teman yang luar biasa gitu. Nah, per orang itu dari 20 orang itu dapat berapa kalau boleh tahu? Ya kita yang nggak gede sebenarnya, tapi setidaknya ya ngebantu lah ya, karena memang profiling mereka itu ya menengah ke bawah soal ekonomi itu. Jadi kita kasih 100.000 per bulan. Per bulan. Dari luar biasa, siapa yang ngasih cuma-cumanya? 100 bulan ya, 100.000 per bulan. Iya, walaupun nggak gede lah ya, katakanlah. Ya, tapi cukup lah. Insya Allah gitu untuk tingkat SMA bantu lah ya. Kayak gitu. Kemudian juga itu kan
mereka konsisten patungan apa gimana tuh? Atau memang banyak juga yang menanyakan pada saya apakah ada pendanaan dari luar dan lain-lain begitu. Ya lagi-lagi kalau patungan terus boncos ya Om. Ya. Ya alhamdulillah pada saat running setahun, kebetulan di tahun yang sama 2022 tuh pertengahan bulan tuh ya, sekitar bulan April kalau nggak salah, dibuka yang namanya kompetisi social planner oleh Bakri Center Foundation. Itu punyanya Abu Rizal Bakri itu Om. Jadi kita daftar tuh, nama programnya Lead Indonesia. Jadi program Lead Indonesia itu mengkompetisikan lah sosiopreneur daerah yang kemudian dia punya program, ayo sama-sama pitching gitu di sana di Bakri Center Foundation. Alhamdulillah tuh Om, kompetisi udah dalam tahap seleksi berkas, wawancara, dan sampai pada hari H kita alhamdulillah tuh Om dapat atensi yang baik lah dari panitia gitu ya. Terus ya pada waktu itu kita pitching, kita dikomentarin bahwa ini program baik gitu ya, karena memang yang kita gagas itu bukan cuma soal profit gitu ya, tapi kita membangun SDM gitu kan. Karena kita bukan cuma sekedar ngasih beasiswa, tapi kita juga ngasih pelatihan. Pelatihan desain, pelatihan editing, dan bahkan tahfiz gitu. Tahfiz bukan serta-merta mereka kita create untuk menjadi tahfiz sih sebenarnya Om, hafiz ya. Bukan, tapi minimal dalam seminggu itu mulut mereka itu mengucapkan kalam Allah gitu. Kayak gitu sih tujuannya. Dan ya mungkin itu ya yang menjadi menarik gitu ya bagi panitia mungkin ya. Kita dapat tuh Om juara 1. Oh, juara 1. Ya alhamdulillah tuh nasional tuh waktu itu. Juara 1 dapat pendanaan sekitar 12 juta ya kalau nggak salah ya kalau dikalkulasi itu. Ya gitu. Dan alhamdulillah tuh bisa mengcover untuk 2 tahun ini. 2 tahun dari situlah. Luar biasa, luar biasa. Jadi dulu juga yang dilombakan sebetulnya program Alang Institute ya? Iya, betul. Ini yang beasiswa ini justru yang menjadi main program kita tuh ini. Dan ya keren katanya. Ya udah alhamdulillah gitu Om. Ya pada awalnya kita nggak nyangka sampai sejauh itu sih sebenarnya. Dapat apresiasi gitu ya. Tapi itu kemudian diapresiasi ya kita kelola dengan sebaik-baik mungkin. Kayak gitu. Tapi sejauh ini belum ada donatur lain yang masuk di tahun ketiga mungkin ini ya? Masih belum sih. Ada Lazharfa Om. Lazharfa itu bukan ngasih uang, tapi mereka ngasih gedung tuh Om. Alhamdulillah base camp lah buat kita kemudian beraktivitas. Dan alhamdulillah kan ya gedung gitu loh, alhamdulillah gitu. Yang kemudian ya itu yang padahal gedungnya gedung bersama, tapi ya itu cukup jadi modal utama lah dalam kita rapat misalkan, atau cuma sekedar kumpul-kumpul gitu ya, pelatihan di sana. Alhamdulillah itu sih Om paling. Kalau saat ini selain kepada penerima beasiswa dulu nih, bagaimana kriteria atau seleksi yang dilakukan? Karena banyak yang nanyain ya anak-anak SMA ke saya, Kang, gimana saya kalau mau dapat itu gimana sih teknisnya? Iya. Justru ini yang menarik nih Om. Jadi kita itu memang profiling dulu. Jadi nggak serta-merta orang tuh kita rekrut gitu ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama kita profiling dulu tuh. Yang pertama kita lihat rapotnya nih Om. Minimal rapot jangan sampai merah lah. Minimal pas KKM gitu. Syukur-syukur juara 1, ranking 1 gitu kan. Wah itu udah golden ticket tuh kayaknya Om. Dapat cuma 50% lah dari penilaian gitu kan. Itu yang pertama, kita profiling dulu rapotnya. Jangan sampai ya kita ngapain ya Om ya, masukin orang-orang malas ya. Ya kan ngapain gitu kan, itu yang pertama tuh. Terus setelah profiling soal akademiknya, kita profiling ekonominya gitu. Menengah ke bawah lah. Karena kalau orang yang punya ya 100.000 mungkin bagi dia mah ya enggak seberapa. Iya, kayak gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kita lihat dia aktif nggak nih di sekolahnya. Minimal dia ketua OSIS aja atau ketua PMR, ketua eskul lah. Nah, dia juga bagian masuk ke kriteria kita tuh. Karena di Alang Institute ini nantinya profil orang-orang penerimanya itu dia itu pasti ranking 1, kalau enggak ranking 1 sampai 5 lah. Kalau enggak ranking 1 sampai 5, dia itu aktivis, ketua OSIS, ketua PMR dan lain sebagainya. Berarti kayak yang gitu. dimaksud dengan aktivis ini ya aktif di sekolah ya. Kan juga ada beberapa yang menanyakan aktivis yang mana begitu kan ya. Yang pasti aktivis pendidikan lah ya, aktivis pendidikan, aktivis di sekolahnya gitu kan. Ya itulah. Kurang lebih Om. Luar biasa nih. Jadi dari teman-teman Alang Institute menghibahkan puluhan juta gitu setiap bulannya untuk tadi itu. Iya. Setiap itu. Ya, nah, ini teman-teman ngebagi kuotanya gimana? Kuota apa tuh Om? Iya kan itu kuotanya tiap tahun 20. Iya. Ini kan banyak sekolah Om. Oh iya benar-benar. Di Pandeglang. Ya, yang pertama ya kita sosialisasi dulu sih. Kalau secara teknis kita roadshow ke sekolah-sekolah yang ada di Pandeglang, ya mungkin nggak semua ya, yang mungkin emang terjangkau aja gitu. Terus kita roadshow, ya udah
yang siapa yang ikut, ya udah itu kita seleksinya benar-benar objektif Om. Kita nggak memandang dia dari SMA mana, dia anak siapa. Ketika dia emang walaupun dia di ujung Labuan, banyak Om yang ujung Labuan juga gitu kan, ya Pandeglang Selatan lah yang kita bina gitu kan, karena memang profilnya bagus. Karena memang dia rapotnya bagus gitu. Karena memang dia aktivis di sekolahnya gitu. Jadi kita nggak pernah membeda-bedakan kuota sih. Ketika dia emang layak untuk masuk, ya masuk. Kayak gitu. Berarti saat ini katakanlah Elang Institut bermitra dengan sekolah. Ya. Kalaupun ada yang memang dia tidak menjadi bagian dari mitra Elang Institut dan mau, apakah ada jalur lain misalkan mendaftar begitu? Ya itu justru mendaftar Om. Oh. Itu kita pure mendaftar, nggak ada kerjasama di sekolah sih. Kita ke sekolah cuma izin buat roadshow aja. Ya, maksudnya yang tidak terodshow juga. Ya itu kita boleh, kan, nah kita kan minta bantuan Pandeglang News juga buat nge-up Ya, seleksinya. maksudnya kalau mereka yang mau, apakah Boleh. gimana? Lewat apa? Lewat link, ada link pendaftarannya. Oh. Itu di situ di link itu nanti ada scan rapotnya, scan kartu anggota OSIS-nya mungkin gitu kan. Di situ udah ada Lewat semua. mana? Ada website atau? Ya website. Oh, ada website. Ada Google Form-nya tuh Om. Oh, nggak, kalau ada yang mau misalkan bisa menghubungi dulu, mau tanya-tanya. Oh bisa di Instagram. Apa Instagramnya Om Di nanti Instagramnya kita? tuh @alanginstitut, kalau enggak @beasiswa aktivis muda. Oh gitu. Di sana nanti bisa mungkin yang Boleh, tanya boleh. yang teman-teman. Nanti tahun depan kita buka lagi. Oh. Iya, insya Allah konsisten lah tiap tahun lah Om. Dengan kuota yang sama. Dan dengan kota yang insya Allah lebih, kalau ada lebih gitu Om. Oh gitu. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Saya doakan ya. Amin, 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 luar amin. biasa ya, niatnya sudah baik di Pandeglang di tengah ya banyak isu yang tidak sedap, kemudian juga Ya. masyarakat yang ketidakpedulian. Di sini Betul. ada cahaya luar biasa dari teman-teman yang Amin, mau amin. menghibahkan puluhan juta untuk membantu ya, walaupun bagi sebagian orang itu tidak seberapa, Betul. tapi ya sebagian orang itu sangat berharga. Betul, Om. Nah, dari tadi kan dari patungan, kemudian juga ada apa? Lomba deh. Lomba ya milik begitu kan, yang bisa mengcover Oke. 2 tahun. Nah, ke depan ini gimana nasibnya kira-kira? Apa yang misalkan yang dipersiapkan? Ya. Atau mungkin juga secara welcome membuka bagi siapa donatur atau apa gimana? Ya, justru itu Om, nanti ya mungkin dana yang kemarin tuh bakal habis di tahun depan ya kayaknya Om ya. Nah, justru ketika memang ini dirasa ya, karena Om, program ini tuh alhamdulillah gitu, 90% lah kita bina itu adik-adiknya ke kampus semua, lolos PTN-nya gitu Om. Lolos PTN-nya dengan beasiswa lah, 90% lah itu. Jadi angka 90% itu menurut saya luar biasa Om. Ya. Itulah yang kemudian membuat saya tuh, yang pada awalnya ya setahun lah, udahlah, uang habis ya udah selesai. Tapi ketika melihat antusiasme adik-adik gitu ya, terus pun dengan capaian adik-adik di kampusnya, saya jadi terenyuh gitu untuk, oh, berarti ini keren nih, perlu dilanjutkan nih gitu. Sehingga nanti untuk kedepannya ada beberapa planning sih. Yang pertama ya karena kita udah punya portofolio nih, ya mungkin bakal mengajukan sponsorship mungkin ya ke lembaga zakat mungkin ke depannya, itu udah kita persiapkan sih. Dan ya kita tidak menutup kemungkinan untuk ada donatur, ya kita sangat-sangat welcome dengan donatur Om, siapapun itu. Asalkan memang spiritnya sama tentang pendidikan gitu kan, tentang membangun Pandeglang katakanlah. Sangat terbuka, mau sampai mana gitu nih orang nih, saya siap jabanin Om. Dia mau pesan apa gitu, misalkan gimana caranya biar 100% PTN, saya sangat siap Om. Saya siapin tools-toolsnya nih kalau ada donatur gitu kan. Kayak gitu sih. Mas, luar biasa. Sudah dikasih dana, dipastikan di luar biasa. Ini yang sangat jarang ya. Dan sekali lagi saya nggak akan mungkin makan uang itu Om. Saya nggak akan mungkin makan uang itu. Saat ini sudah ada, lu Kang boleh jawab enggak, dengan pemerintah gimana? Sudah ada komunikasi? Kalau dengan pemerintah sih belum ada komunikasi ya Om, karena memang ya kita nggak pengen untuk kemudian ngerepotin lah ya, minta-minta dan sebagainya, enggak sih. Tapi kemudian kita bekerja sama dengan DPRD Pandeglang, DPR RI, ya kita pernah komunikasi. Tapi bukan minta uang sih Om, lebih kepada tolong jadi pemateri gitu, untuk kemudian memotivasi. Kemarin sempat ngundang DPRD Pandeglang itu ada Pak Yayan, itu di launching. Pak Yayan itu DPRD 2 periode tuh, 2019. Beliau yang dulu nge-launching Alang Institut ini Om. Jadi beliau ya ngomongin soal motivasi lah anak muda gitu. Terus kita juga bekerja sama dengan wakil DPRD, itu Pak Asep, Pak Asep Raffi. Beliau bukan kita suruh sih, songong banget ya. Kita mintain tolong buat kemudian jadi
prolog di buku kita Om. Kita punya buku juga. Oh. Kita launching buku namanya itu Suara dari Desa untuk Dunia tuh Om. Kisah inspiratif pemuda Pandeglang. Itu diterbitin resmi Om. Bisa diakses di Google Book. Kita resmi, kita dapat ISBN-nya. Nah, kita minta bantuan Pak Asep buat jadi prolognya tuh. Dijual juga itu? Dijual juga dan alhamdulillah tuh profit tuh Om di sini tuh. Oh. Sedikit profit lah gitu ya. Itu. Terus kita juga terakhir kerjasama sama Ariski Natakusuma, DPR RI itu. Kita kemarin mintain tolong buat kemudian jadi keynote speaker di acara Meet Young Leader. Nah itu Meet Young Leader itu acara penyambutan untuk adik-adik penerima beasiswa yang baru. Untuk kemudian memotivasi lah Rizky. Kemudian alhamdulillah belum bersedia. Terima kasih lah. Kemarin juga ya sempat ada mendekati Pemamnya. Iya. Pemilu. Nah, teman-teman ya kalau karena ya persepsi kan bisa berkembang kemana-mana ya. Ya itu sah-sah saja Om. Ya sah saja. Tapi ya tadi itu di garis bawahi ya hanya sebagai pembicara gitu. Gitu. Luar biasa lah. Nah, kalau saat ini sudah berarti belum ada angkatan yang lulus ya berarti? Lulus dalam artian yang lolos beasiswa. Lulus kuliahnya bagaimana? Lulus kuliah. Belum. Ya, karena rata-rata anak-anak sekarang semester 3, semester 1. Kayak gitu. Dan anak SMA kelas 3. Tapi nanti yang diberikan dengan dana selanjutnya itu yang tetap yang kemarin juga tetap disupport itu. Jadi gini Om, sistem kita itu ketika kita itu ngebina mereka itu dari semester akhir kelas 3 SMA. Kenapa? Karena mereka menjelang UTBK, menjelang tes tulis masuk kampus tuh. Nah, kita fasilitasi mereka dulu nih untuk kemudian mereka bisa lolos ke kampus dengan beasiswa pemerintah nantinya. Kita kasih tuh Om cara-caranya. Jadi caranya nanti seleksi ini, caranya ini gitu kan dan lain sebagainya lah. Nah, itu tuh. Ketika mereka selesai sampai kampus itu sudah dapat beasiswa. Dapat beasiswa, kita udah gitu Om. Gitu. Tapi yang mereka mendapatkan fasilitas yang tadi itu, mereka ngajarin ke adik-adiknya, ngurusin gitu. Luar biasa kesinambungan ya. Iya, kesinambungan jadi Om. Jadi nggak serta-merta ketika mereka lulus selesai, enggak. Pokoknya program kita itu Om 1 tahun. Setengah semester mereka di SMA, setengah semester mereka di kampus. Setelah itu kan ada angkatan baru tuh Om. Betul. Nah itu yang dapat uang tuh yang ini nih, yang baru ini nih. Yang baru. Iya, yang tadi yang lama itu ngajarin ke adik-adiknya ngurusin. Kan sudah ditanggung oleh pemerintah dapat beasiswa. Ya, kayak gitu Om. Ya jadi sebagai jembatan kemudian mempermudah mendapatkan beasiswa, kemudian dikasih juga di awal itu. Dan syukur-syukur anak-anak yang dulunya jadi penerima manfaat, mereka ngasih Om kadang-kadang. Kak, saya dapat bidik misi nih 100.000, saya kasih dia Om. Jadi gitu loh. Jadi intinya dari kita untuk kita lah. Kayak gitu. Luar biasa. Alhamdulillah Om. Keren. Ya terpikirkan seperti itu kemudian juga ya sudah dibuktikan jadi juara begitu. Alhamdulillah. Hoki itu Om. Sekarang dari 60 itu peserta Om dan mereka keren-keren. Kemudian yang program di awal itu kayak apa? Desain kemudian yang itu gimana? Itu termasuk itu di jadwal mingguan kita Om. Jadi itu masih berjalan. Masih berjalan karena memang sekarang targetnya sudah jelas. Dulu kan target kita serampangan Om. Siapa yang mau ikut pelatihan ya ikut gitu kan. Melalui Zoom atau datang langsung. Ya kadang-kadang ada 10 orang, 20 orang kita jalan aja Om. Yang penting tadi programnya jalan gitulah. Kayak gitu. Sekarang udah jelas. Gimana tuh? Jelasnya adalah ya adik-adik juga butuh itu Om. Butuh kelas menulis. Adik-adik SMA dan anak-anak yang kuliah tadi nih, yang udah kuliah. Kan sekarang udah ada 3 angkatan tuh Om. Udah ada 3 angkatan berarti 20 kali 3 tuh. 60. Nah, 60 itu nanti ikut tuh Om pelatihan. Gitu. Jadi yang mengikuti pelatihan program di awal itu yang sekarang jadi di binaan itu. Iya, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan buat orang lain masuk juga untuk pelatihan. Misalkan ada pelatihan pers gitu ya. Ya kita ajak yang lain silahkan masuk ya kalau yang mau gitu. Nggak harus melalui daftar beasiswa, enggak. Untuk pelatihan itu nanti khusus untuk umum. Sekarang apa aja? Nama programnya itu Alang Academy Om. Alang Academy itu isinya pelatihan desain, pelatihan menulis, pelatihan editing, pelatihan tuvel bahkan. Kayak gitu. Setiap kapan itu? Di mana kegiatannya? Kita online sih Om. Karena memang kan jauh ya adik-adik. Kita Zoom. Iya, Zoom meeting ya udah pelatihan. Alhamdulillah kondusif lah. Biasanya per pelatihan ada peserta berapa? Ya tadi kadang-kadang ada 50 gitu kan, 30. Ya minimalnya aja adik-adiknya aja gitu Om.
30 orang itu gitu, 20 orang itu. Ya kan kalau dulu itu mau les kursus kayak gitu kan juga lumayan biayanya. Justru itu Om, sangat-sangat mahal itu, apalagi UTBK tuh. Ya. Les-lesan itu saya lihat tuh 5 juta itu udah paling minimal. Betul. Les-lesan kita kasih gratis Om. Gratis. Luar biasa. Karena kita juga bermitra, nah itu. Heeh. Kita juga akhirnya bermitra sama yang namanya Akihito Om, Akihito Education, itu dari Jakarta. Mereka itu lembaga kursusan di bidang UTBK, alhamdulillah mau join kita. Oh. Mereka ngasih pelatihan gratis itu, alhamdulillah sih. Kita juga nggak budget lah jadinya. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Jalan dipermudah lah ya. Iya, justru itu. Banyaklah apa keajaiban-keajaiban ketika kita memang ikhlas ya Om ya. Ketika kita emang bergerak di bidang pendidikan gitu ya, ada aja gitu. Apa contohnya? Bisa diceritakan nggak? Ya soalnya ya, ke pribadi juga kerasa Om. Ada aja gitu rezeki gitu ya Om ya. Ada aja gitu di mana aja, terus dapat orang-orang baik, teman-teman yang baik, kesehatan juga kan. Saya rasa ya salah satunya ya doa dari adik-adik mungkin. Luar biasa. Sudah 3 angkatan. Sudah angkatan. Dapat apa, dipastikan masuk beasiswa, dikasih pendanaan, kemudian juga ada pelatihan. Nah, pelatihan itu setiap minggu. Setiap minggu. Beda-beda nanti nih, minggu apa 2 minggu awal, 2 minggu pertama kita pelatihan Per 2 tentang- minggu? Ya enggak, ya Per minggu? variatif Om, variatif. Oh. Per 2 minggu mungkin ini kita fokus di pelatihan UTBK. Nanti nextnya di 3 minggu lagi pelatihan editing misalkan. Kayak gitu. Jadi sistem kita tuh learning by doing Om. Jadi ketika mereka ada pelatihan menulis, ya udah mereka menulis hari itu juga. Gimana caranya selesai hari itu juga gitu. Dan ada hasilnya. Begitu pun dengan editing misalkan. Ya hari itu juga harus ada hasil editingnya. Ada portofolionya gitu langsung. Kayak gitu. Itu tiap minggu sih. Kalau sekarang yang konsisten yang jadi keanggotaan Alang Institute berapa? Enggak. Ya, ada ya itu tadi angkatan 1 kan maksudnya di di core-nya. Yang di core-nya itu? Ya ada 4 orang lah Om. Oh, 4 orang. Ada CEO di sana, ada sekretaris, ada bendahara, ada program lah. Program yang khusus untuk nge-create program kayak gitu. Dan pembina Om 5. Udah 5. Dan saya serius sekarang di pembina Om. Udah nggak CEO lagi. Udah adik-adik aja udah gitu. Luar biasa. Diwariskan, ini bisa diwariskan. Warisan, bener Om. Tapi ini udah Alang Institute ini berbadan hukum apa sekedar organisasi apa gimana? Nah, pada awalnya ditawarin sih sama teman saya yang di Taiwan itu. Udah saya bayarin katanya badan hukumnya. Terus kata saya bilang kayaknya masih belum butuh deh gitu ya. Mendingan duit yang lu kasih itu buat badan hukum gua kalau jadi beasiswa aja gitu. Ya udah terserah katanya. Jadi mungkin nanti bakal jadi yayasan sih Om. Kan cananya. Karena memang kita pengen punya portofolio dulu lah 3 tahun inilah gitu. Oh, jadi saat ini sedang mengejar portofolio. Ya, udah 3 tahun nih dirasa memang ya adik-adik juga antusiasnya kenceng gitu ya. Terus anak-anak juga asisten, ya udah kita bikin. Iya, tapi kan badan hukum juga penting ya kalau Ya, misalkan justru. kita kerjasama dengan lembaga formal juga kan pasti diminta kan. Betul. Nanti mungkin kita create Om. Itu pasti itu ke depannya. Luar biasa lah. Alhamdulillah. Saya applause banget ini ada di Pandeglang. Makanya ketika akan ngirim terkait itu kok ada gitu. Kemarin juga ada beberapa yang menanyakan itu terkait itu tadi sudah dijawab ya. Teman-teman yang mau silahkan nanti kita sematkan link atau misalkan bisa ditanyakan di DM. Betul, gitu ya, silakan terbuka Om. Atau mungkin yang tadi mau mengikuti pelatihan-pelatihan ya di setiap minggu. Setiap minggu tuh Om. Sabtu kalau nggak minggu. Weekend tuh kita pelatihan lewat Zoom itu. Nggak usah datang lah. Kita gunain teknologi aja kali Om ya. Karena untuk datang ke venue itu kan butuh budget ya. Belum transportnya dan sebagainya, takutnya memberatkan gitu. Betul. Kalau sekarang kan juga banyak pelatihan-pelatihan online itu. Dan kalau belajar di YouTube juga kan bingung, nggak bisa interaktif. Kalau di situ Zoom, kan enak bisa tanya jawab, betul. Bisa tanya jawab. Keren. Nah, terima kasih loh udah nge-up kita Om. Itu sangat-sangat seneng lah. Adik-adik juga. Kita tuh udah 2 kali. Om itu udah 3 kali bahkan nge-up kita. Pas launching, pas angkatan 1 sama angkatan ketiga. Angkatan kedua kita lupa ngirim ke Om. Nah, kemudian harapannya apa nih, Kang? Untuk harapan sih Di ya 2024 ini. 2024 mungkin kita pengennya 100% adik-adik itu PTN semua Om. PTN dengan beasiswa semua. Itu yang pertama sih. Yang kedua, ya kita sangat-sangat terbuka untuk siapapun yang ingin kolaborasi gitu Om. Tapi dengan
dengan garis bawah dengan spirit yang sama tentang pendidikan gitu. Udah kita jangan neko-neko lah. Jangan neko-neko lah. Udah kita spiritnya pendidikan, kita gimana caranya kemudian adik-adik ini bisa kuliah gitu kan. Karena kuliah itu salah satu tools ya untuk ya memangkas lah ya kemiskinan mungkin ya. Betul. Karena dengan pendidikan mungkin dia bisa lebih kreatif dan lain sebagainya gitu. Tadi lagi-lagi sangat terbuka buat siapapun yang ingin kolaborasi. Terus selain itu juga ya harapannya ya semuanya saling gitu. Saling support lah dalam hal apapun. Bila mana teman-teman butuh Alang Institute ya kita siap untuk kemudian datang gitu. Kayak gitu sih Om.